Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Elvani dari kelas TIB angkatan 2022. Hari ini saya ingin memberikan informasi terkait dengan masyarakat digital, ciri, perkembangan, dan tantangannya. Apa itu masyarakat digital? Secara umum, masyarakat digital adalah bentuk masyarakat modern yang interaksinya sangat tergantung pada teknologi. Dalam hal ini terutama pada internet. Dalam masyarakat ini, segala aktivitas mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan hingga budaya dilaksanakan secara daring menggunakan perangkat digital. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat digital karena peran teknologi sangat dominan dalam kehidupan mereka. Komunikasi sudah tidak terbatas ruang dan waktunya. Transaksi dilaksanakan secara digital dan data menjadi aset paling berharga. Dalam hal ini memang setelah terjadi pandemi, pasca pandemi, digitalisasi sudah menjadi hal awam yang awalnya tidak semua orang akan menguasai, tapi hari ini dengan adanya keadaan pandemi, masyarakat dituntut untuk bisa mendigitalisasi segala sesuatunya, entah dari segi kehidupan sehari-hari maupun dari perekonomian, dari apapun yang dilakukan sekarang sudah menggunakan sistem digital. Bahkan untuk sekedar berobat pun sekarang sudah menggunakan digital, jadi menggunakan aplikasi, sehingga kita mau berobat kita harus menggunakan tipe aplikasi, didaftarkan, kemudian nanti mengantri pun sekarang harus menggunakan digital. Hal ini salah satu ciri dari masyarakat digital. Yang pertama adalah tergantung pada teknologi, di mana fondasi teknologi utama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menggunakan gawai internet, platform digital untuk berkomunikasi, bekerja hingga berbelanja. Ini sudah menjadi hal umum bahwa sekarang apapun yang dilakukan oleh masyarakat hari ini sekarang sudah menggunakan serba menggunakan HP. Bahkan apa yang saya lakukan hari ini, saya menggunakan HP yang saya gunakan untuk memberikan informasi terhadap Anda semua yang ada di sana, bahwa bagaimana sih masyarakat digital itu berada dan bagaimana masyarakat digital itu bekerja dengan menggunakan gawai. Dalam hal ini salah satunya Android atau handphone kita, smartphone kita yang sudah tersinkronisasi untuk bisa terhubung ke manapun dari tangan kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah akses informasi yang sangat cepat. Salah satunya beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu, saya baru mencari informasi bagaimana sih agar audio yang saya miliki ini bisa terhubung menggunakan Bluetooth. Saya langsung bertanya sama Google. Di sini ada pihak Google yang namanya Gemini, ya. Ini salah satu artificial intelligence yang sudah tertanam langsung di dalam HP, di mana hari ini masyarakat bisa langsung mendapatkan informasi secepat mungkin. Bahkan ketika kita tidak lagi menggunakan keyboard, kita tidak lagi menggunakan mouse, kita langsung mengucapkan apa yang menjadi keinginan kita untuk bertanya, kita cukup ketuk saja dari informasi yang ingin kita capai, langsung muncul di layar. Itu yang terjadi. Kemudian interaksi sosial virtual ini sudah jadi hal umum, bahwa dalam sederhana aja sekarang orang untuk berkomunikasi, untuk bertemu itu sudah sangat jarang. Bahkan sekarang kita tidak perlu bertemu untuk bisa menyapa, kita untuk kenal tidak harus bertemu. Dan yang luar biasanya adalah sekarang dari adanya digitalisasi ini, sekolah hari ini anak sekolah kita tidak perlu lagi untuk terus menerus ada kegiatan luring atau pertemuan langsung. Ini jujur aja terkait dengan hal ini. Dulu waktu pandemi selama 2 tahun lebih sekolahan mengalami kondisi lockdown, dan efeknya adalah sekolah harus bekerja, harus berkarya, guru harus bagaimana memutar otak agar semua ilmu yang diberikan dalam pembelajarannya bisa dilaksanakan secara daring. Informasi bisa didapatkan oleh siswa walaupun jarak tempuhnya sangat jauh antara guru dengan muridnya, tapi hari ini itu sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan untuk perkuliahan yang sedang kita laksanakan dalam semester ini saja, kita menggunakan daring terkait dengan keadaan lingkungan perkuliahan yang sedang kurang kondusif, sehingga harus menggunakan daring atau tatap muka secara tidak langsung.
Kemudian ada interaksi yang lain adalah ekonomi digital. Ini salah satu hal yang luar biasa bahwa dengan adanya digitalisasi ini masyarakat dituntut untuk bisa untuk bisa berekonomi di dunia digital. Salah satunya menggerakkan ekonomi di sini berjualan melewati platform digital, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di dalam internet, sudah di dalam Play Store kalau di dalam Android seperti itu, bahwa saat ini masyarakat bisa dengan mudahnya berbelanja lewat internet. Dan seperti yang saya laksanakan beberapa waktu lalu, saya membutuhkan perangkat alat ini tidak ada di Wonosobo, tidak ada di kota saya. Perangkat ini sudah ada dan ada tersedia tapi di kota lain. Nah, saya tidak mungkin untuk berpergian ke sana karena jarak tempuh yang sangat jauh. Saya cukup membuka aplikasi platform untuk mencari perangkat yang saya butuhkan, kemudian saya pesan, maka perangkat itu bisa dikirim melewati transaksi online yang sudah dilaksanakan. Itu artinya bahwa sekarang ekonomi digital itu sudah sangat umum untuk dilaksanakan oleh masyarakat modern saat ini, karena memang tuntutannya bahwa digital itu harus dilaksanakan dan dihadapi dengan kebijaksanaan. Kemudian ada perubahan gaya hidup, ini jelas dengan adanya kehidupan digital, gaya hidup masyarakat sekarang berubah. Dimana dulu kalau kita mau membeli sesuatu kita harus pergi ke warungnya, kita harus memilih di sana, kita harus menentukan, bahkan kita tawar menawar. Hari ini tidak bisa, kita sudah bisa tidak perlu pergi ke warungnya, kita tidak perlu pergi ke tokonya untuk membeli sesuatu dari toko tersebut. Kita cukup melewati perangkat digital, entah dengan platform, entah dengan kita langsung kontak person dengan pemilik toko atau dengan karyawan di sana untuk kita memesan langsung dari sana, kemudian barang itu sampai kepada tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan masyarakat digital di Indonesia. Ini luar biasa, di Indonesia itu luar biasa sangat cepat untuk perkembangannya. Salah satunya adalah Indonesia termasuk salah satu dari negara yang pertumbuhan internetnya tercepat. Dalam hal ini berdasarkan dari data terbaru, 70% populasi Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Ya, ini ada salah satu tantangan juga dalam dunia digital. Yang pertama adalah kesenjangan digital, karena kita belum sepenuhnya masyarakat di Indonesia itu terhubung dengan internet, bisa menggunakan Android, bisa menggunakan perangkat-perangkat yang mutakhir yang kita nikmati di perkotaan. Oleh sebab itu beberapa tempat di pedesaan itu masih sangat sulit untuk menemukan sinyal, menemukan bahkan perangkat elektronika yang sudah cukup canggih di kota sudah terbiasa, di desa sana, di pelosok-pelosok masih sangat jarang. Sehingga hal-hal yang sekarang contohnya adalah kesehatan hari ini menuntut agar masyarakat menggunakan platform tertentu untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi pada akhirnya bahwa tidak semua masyarakat itu sudah bisa menggunakan perangkat tersebut. Buktinya di beberapa tempat pelosok di Wonosobo saja itu masih ada beberapa warga desa yang belum bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak terhadap keadaan ini. Karena apa? Di satu sisi di pedesaan sana kesenjangan masih banyak terjadi, belum bisa mengakses informasi dengan maksimal, berita hanya dapat dari televisi atau malah dapat dari radio. Sedangkan di perkotaan semuanya sudah serba digital, sudah sangat dipermudahkan sehingga apapun dengan cara apapun bisa sangat cepat. Sedangkan di pedesaan sana harus menempuh jarak jauh sampai lokasi, harus mendapatkan bantuan dari orang lain untuk bisa mengakses platform tersebut, kemudian baru bisa mendapatkan pelayanan kesehatan setelah terdaftar di platform tersebut. Ini bukti nyata bahwa kesenjangan masih bisa terjadi terhadap masyarakat digital ini. Kemudian ada yang kedua adalah ancaman privasi dan keamanan data. Mau bagaimanapun celah kejahatan itu selalu terjadi, selalu ada. Nyatanya bahwa hari ini banyak sekali data-data bocor milik pemerintah yang sudah mengumpulkan data-data masyarakat selama ini, kemudian karena semuanya sudah didigitalkan, maka termasuk data-data pribadi masyarakat juga ikut mendapatkan ancaman di sana. Imbasnya adalah data-data pribadi yang dulunya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan,
maka hari ini bisa orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa mengambil data tersebut untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau untuk hal yang lain. Untuk kejahatan juga ada. Salah satunya banyak sekali terjadi data pribadi seseorang kemudian dipakai untuk pinjol untuk dan sebagainya, padahal orang tersebut tidak mengetahui bahwa data pribadinya sudah dimanfaatkan untuk kegiatan semacam itu. Kemudian ada ketergantungan berlebih. Ini salah satu hal yang jadi masalah juga, karena setelah kita dinikmati, dimanfaatkan, bahkan dipermudah dengan adanya digital ini, maka kemudahan ini membuat kita jadi lengah. Kemudahan ini membuat kita jadi enggan untuk bertindak lebih lanjut terhadap kehidupan kita. Salah satunya ya yang mudah saja, dulu orang berbondong-bondong ke pasar untuk membeli sesuatu barang, berbelanja. Hari ini orang berbelanja tinggal menggunakan platform contoh Grab, maka nanti kurir Grab akan mencarikan pembelanjaan yang kita butuhkan di pasar, kemudian beliau nanti akan mengantarkannya ke tempat, kurir akan mengantar ke tempat kita. Itu salah satunya, bahwa dengan dimudahkan nanti akhirnya ketergantungan. Ketika semuanya itu sudah sangat tergantung, maka yang menjadi kerawanannya adalah kita bisa sangat mudah dikendalikan oleh teknologi. Itu salah satu hal yang sangat jelas dalam hal itu. Yang keempat adalah disinformasi dan hoax. Ini dengan adanya cepatnya informasi yang masuk ke dalam ranah kita, dalam diri kita, dalam kehidupan kita, semakin cepat informasi itu datang ke kita, maka nilai kebenaran dari informasi yang datang itu belum tentu benar-benar bisa kita terima, bisa kita jalankan kehidupan kita. Nyatanya bahwa banyak sekali informasi baru masuk, kemudian berjalannya waktu ternyata informasi itu hoax. Karena informasi yang belum benar-benar terfilter, belum benar-benar terakurasi datanya, ternyata sudah tersebar terlebih dahulu, sehingga menciptakan kondisi informasi bisa salah, kemudian terjadi informasi hoax atau informasi-informasi yang sifatnya menjebak, memprovokasi dan sebagainya untuk memperpecah persatuan juga bisa. Nyatanya pada kemarin ada kejadian bahwa sangat mudah ada informasi masuk, ada pejabat pemerintah yang beliau malah dengan PD-nya mengungkapkan apa yang terjadi dalam kehidupan beliau sebagai penjabat di sana, kemudian informasi itu keluar ke masyarakat, kemudian terjadi demo di mana-mana. Itu salah satu hal yang luar biasa, bahwa kecepatan informasi itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita saat ini. Kemudian ada literasi digital, kunci sukses masyarakat digital. Ini salah satu hal yang lumrah, bahwa ketika ada hal baru, ada informasi baru, ada teknologi baru yang masuk dalam kehidupan kita, hendaknya untuk kita pelajari terlebih dahulu, hendaknya untuk kita pahami terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah ini, kenapa ini jadi kunci sebagai kesuksesan di masyarakat digital? Karena apa? Literasi adalah bagaimana kita mempelajari sepenuhnya apa yang menjadi di tangan kita. Contoh sederhananya adalah smartphone atau Android atau handphone yang hari ini sudah sangat luar biasa teknologinya. Maka ketika kita tidak mempelajari secara penuh bagaimana penggunaannya, kebijaksanaan dalam penggunaan, maka perangkat tersebut hanya akan menghasilkan hal yang buruk untuk kita. Itu salah satunya. Maka pentingnya, suksesnya untuk kita, bagaimana kebijaksanaan kita dalam mengolah sebuah informasi, sebuah perangkat yang memudahkan kita dalam bermasyarakat. Kemudian dampak masyarakat digital terhadap perekonomian, jelas ada dampak positif dan negatif. Positifnya adalah bahwa sekarang orang Wonosobo bisa beli sesuatu hal yang ada di dalam negeri, entah di Jakarta sana, entah di mana, atau bahkan di luar negeri, tanpa berpindah tempat, hanya di satu tempat dia bisa bertransaksi. Ya, jeleknya, buruknya, dampak ini bisa juga mengalami masalah yang serius. Salah satunya adalah sepinya pasar, sepinya mall. Karena hari ini orang sudah tidak lagi berbondong-bondong ke lokasi, orang menunggu menggunakan platform, mereka cuma tinggal mendengar, melihat video, kemudian melakukan pemesanan. Salah satunya yang sederhana yang sering terjadi adalah IG, live TikTok, live YouTube, yang mana di sana orang berjualan secara online. Dengan adanya jualan online ini, maka yang paling berat adalah
pertokoan-pertokoan konvensional yang tidak menggunakan platform tersebut akan mengalami penurunan penjualan. Itu salah satu yang sangat sederhana dan terjadi. Salah satunya di pasar Wonosobo. Hari ini penjualan kayak pakaian, bukan makanan-makanan atau makanan konsumsi, tapi pakaian, ada baju, celana, sepatu, sandal, itu semuanya turun sangat cepat. Karena apa? Sudah menggunakan platform. Bahkan beberapa saya menemukan bahwa ada beberapa toko yang hampir tutup, bahkan tutup. Karena apa? Tidak bisa mengikuti percepatan zaman ini. Jadi mereka belum bisa mempersiapkan diri untuk naik tingkat bahwa harus mengikuti digitalisasi ini, harus menggunakan platform untuk bisa berjualan. Itu salah satunya dampak. Kemudian ada masyarakat digital di masa depan. Jelas, ini salah satu society di 5.0, bahwa kedepannya manusia akan harus terbiasa dengan otomatisasi, harus terbiasa dengan yang namanya artificial intelligence. Semuanya harus mengikuti itu karena itu sudah menjadi zamannya. Dan kita sebagai masyarakat modern, masyarakat digital ini, salah satu bagian dari itu, kita harus bijaksana. Jangan sampai artificial intelligence itu malah membuat kita menjadi lengah. Apapun dimudahkan sehingga kita tidak berupaya lebih. Sehingga nanti kemampuan kognitif, kemampuan skill, keahlian dasar dari sebagai manusia itu akan menghilang, berkurang. Bahkan yang jadi fatalnya adalah bahwa ketergantungan itu membuat kita mudah sekali untuk dikuasai oleh orang lain. Salah satunya sederhana, ketika kita sudah sangat mudah, apapun kita tergantung menggunakan, contoh sederhana, bahan bakar. Bahan bakar hari ini ketika sudah sangat tergantung, orang kemana-mana menggunakan kendaraan. Pada akhirnya ketika cadangan minyak atau pasokan minyak yang diberikan ke SPBU, stasiun pengisian bahan bakar, itu tersendat, terhenti, maka bisa terjadi chaos di sana, sehingga masyarakat yang biasa menggunakan kendaraan harus terhenti, perekonomian berubah, kemudian terjadi kekacauan di sana. Salah satu beberapa waktu lalu di kabupaten tertentu, karena terjadi perbaikan jalan, kemudian terjadi kemacetan. Ketika ada kemacetan, maka distribusi BBM itu terhambat, sehingga tercipta kondisi chaos di sana. Bahkan sampai melockdownkan kegiatan sekolah, mendaringkan kegiatan sekolah. Karena apa? Tidak terjadi interaksi di jalan raya, karena di jalan raya sudah sangat macet, kemudian ada masalah dengan distribusi bahan bakar, sehingga bahan bakar tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh orang umum di kabupaten tersebut, sehingga mau bagaimanapun manusia akhirnya jadi tergantung. Ini salah satu dampak ketika kita semakin kesini, digital semakin mudah, maka dampaknya juga mesti ada, positif dan negatif. Salah satunya hari ini orang mulai terbiasa dengan artificial, dengan IoT. Jadi semuanya sudah menggunakan sistem sensor neuron digital, kemudian ada big data, semuanya sudah menggunakan sistem pendataan, analisis dan sebagainya. Kemudian hal yang lain adalah teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan. Ini jelas. Ketika manusia ada, maka dia akan berupaya untuk memudahkan hidupnya dengan apa? Dengan teknologi. Mau bagaimanapun manusia akan berupaya. Apa yang menjadi kekurangan dia akan diteruskan, akan dijalankan, akan ditingkatkan untuk agar mempermudah proses. Untuk mempermudah proses itu bagaimana? Dengan caranya meningkatkan kemampuan teknologinya. Salah satunya adalah yang sudah kita pelajari di sini adalah komputer. Komputer zaman dulu itu sampai 3 ton kalau tidak salah untuk satu PC. Hari ini komputer sudah di tangan, bisa digenggam, bahkan tidak sampai 1 kilo. Artinya apa? Dengan adanya teknologi, manusia tidak bisa terpisahkan dengan teknologinya. Bahkan dengan kemudahan-kemudahan yang ada, manusia tetap mau berjuang ke sana. Salah satunya sekarang sudah artificial itu sudah luar biasa, bahkan virtualisasi sudah berjalan, sehingga manusia sekarang sudah berjuang untuk bagaimana menciptakan dunianya sendiri dengan teknologinya. Kemudian yang selanjutnya, sampai saat ini, sampai hari ini, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya, bahwa kesimpulannya masyarakat digital ini mengacu pada diri kita yang hidup di dunia modern ini, dunia yang setelah pandemi, di mana dulu sebelum pandemi masyarakat itu dituntut
untuk mendigitalisasi itu sangat sulit, tapi hari ini digitalisasi itu sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan diharuskan, bahkan beberapa lini kehidupan masyarakat sudah harus digital. Itu salah satu bukti bahwa ketika kondisi sesuatu, manusia akan berevolusi, manusia akan beradaptasi dengan keadaan, sehingga manusia akan tetap bertahan hidup dalam lingkungan yang ada. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.